Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Ahmad nanya. dan pendapat Imam Al-Muzani. Terima kasih, Muzani Bapak. ini Muzani. Assalamualaikum warahmatullahi Syafi'i wabarakatuh. Soghir kata Oh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, jumpa lagi kita. Kalau tadi sudah bersama live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama Dr. Sufyan Baswedan, sekarang ini beda sedikit ya, nyebrang sedikit, ketemu dengan ustadz yang berbeda dengan program acara yang berbeda. Tentunya kita bacakan di sini adalah live interaktif fikih praktis ilmu waris, dan acara ini tentunya sudah diasuh sejak lama bersama al ustadz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Nah, pemirsa yang ingin bertanya mengenai waris, tentunya fikih praktis ilmu waris ya, tentang waris saja ya, tentang perhitungan waris, mewarisi, hibah dan seperti itu, di nomor telepon 021 212 32333. Kami ulang ya, 021 212 32333. Nah, seperti itu. Dan acara ini alhamdulillah sudah direlay oleh radio anggota RTVC. Apa itu? Apa saja? Saya sebutkan. Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, berikutnya Radio MD FM Probolinggo, lantas Radio Gema FM Bontang, kemudian Radio Hang FM Batam, berikutnya Radio Al Hikmah Banyuwangi, lantas Radio Tuah FM Riau, berikutnya Radio Madinah Caruban, dan kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, dan terakhir Radio Dai Tengaran. Nah, itulah radio yang merelay langsung acara ini. Insya Allah semoga urusan teknisnya lancar ya. Baiklah, ini kita sapa dulu ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, sehat Ustadz? Bagaimana Ustadz? Alhamdulillah, sehat, segar. Ya, Alhamdulillah. Semangat tetap Ustadz ya. Menuju finish tetap semangat ya Ustadz ya. Menuju ke Idul Fitri makin justru semangat. malah Ya? tambah semangat. Oh itu ya. Iya. Semoga saya bisa harus gitu ya. tambah semangat. Iya, Walaupun setannya sudah datang, bukan se-RT, se-RW datang. Oh iya gitu. Se-RW ya. Kalau sudah dekat-dekat ini setannya satu RW ini. Oh gitu ya. Oh bisa begitu ya. Benar-benar bisa jadi. Ya. Ustadz ini, Masya Allah Ustadz, ini acara Ustadz ini Masya Allah. Belum lama kita tersambung Ustadz. Sudah ada penelpon masuk. Bagaimana nih Ustadz? Lanjut atau gimana nih? Oh nggak apa-apa, langsung aja sudah. To the point ya. Iya. Kita sapa dulu nih penelponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu siapa di mana mengenai waris ya? Di Magelang. Ibu siapa? Ibu Tri di Magelang. Ibu Tri di Magelang ya. Oh, baiklah. Ya. Silakan Ibu Ya. Tri, apa yang Ya. ditanyakan? Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri di Magelang. Silahkan Ibu. Iya. Iya. Ibu Ustadz, Tri, begini, afan Bu. Ibu saya Tri, mau televisinya dikecilkan dulu Bu. Televisinya, volumenya, bukan Iya. televisinya ya. Volume televisi dikecilkan. Bentar. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Silakan lanjut. Jadi begini Ustadz, saya kan menikah dengan suami saya. Setelah itu suami saya kan meninggal. Sebelum meninggal saya dengan suami saya membeli tanah. Tapi pembelian itu dari saya dengan suami saya. Nah, setelah suami saya meninggal, itu jadi waris ahli dari suami saya atau gimana Ustadz, minta penjelasannya. Oh, seperti itu. Ibu Tri, saya boleh bertanya Bu? Sebentar Bu. Ya. Ya, Ibu Tri bisa mengetahui nggak berapa jumlah yang Ibu keluarkan dan suami rahimahullah ngeluarin duitnya untuk bangun rumah itu?
Bukan bangun rumah, jadi beli tanahnya aja, Ustadz. Oh, baru beli tanah. Ya, oke. Ya. Untuk Tanah beli aja. tanahnya itu, Ya, untuk beli tanah itu Ibu Tri jadi bisa saya 25, mengetahui suami nggak? saya 25. Oh, berarti 50-50% ya? Iya, Ya, oke. Ibu bisa dengarkan jawabannya nanti, Ibu. iya. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Ya. Ya, Ustadz, gimana Ustadz? Ya, bismillah. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah dan pendengar radio-radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio Sunnah se-Indonesia ini, yang saya nggak bisa menyebutkan satu-satu. Ya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, membimbing kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muthabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita untuk senantiasa berada di atas Islam, berada di atas Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Tri di Magelang ini adalah memang fenomena yang banyak terjadi di masyarakat kita ya, di Indonesia, di mana seorang istri punya penghasilan dan seorang suami juga punya penghasilan, dua-duanya punya penghasilan. Akhirnya keduanya membeli tanah atau membeli rumah atau renovasi rumah dari uang bersama. Lalu umpama dalam kasus ini sang suami wafat. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara perhitungannya? Sedangkan membeli aset ini, tanah ini atau rumah ini, itu duitnya dulu bareng-bareng. Ya. Maka yang pertama tadi seperti yang saya tanyakan kepada Ibu Tri, apakah Ibu tahu berapa jumlah uang yang Ibu keluarkan dan berapa yang suami keluarkan? Ternyata Ibu masih ingat, masih jernih di ingatan Ibu, ternyata mengeluarkan uangnya separuh-separuh alias 50-50. Patungan. Nah, patungan ini benar-benar patungan yang ini ya. Iya. Nah, dalam kaitan ini perhitungan warisnya jelas kalau seperti ini. Yaitu apa? Berarti yang menjadi warisan itu adalah 50% dari aset, dari harga, dari tanah itu. Umpama sekarang tanah ini kalau dijual harganya, sekarang kalau dijual harganya 100 juta umpamanya. Ya, sekarang harganya 100 juta. Berarti yang jadi warisan ini adalah 50 jutanya. 50 juta warisan, yang 50 juta itu uang milik sang istri, ya milik Ibu Tri ini Magelang. Ya karena itu memang punyanya Ibu. Jadi yang dihitung pemirsa adalah prosentase, bukan uang yang dahulu. Nah, jadi yang dibagi ya 50% ini, termasuk di dalamnya Ibu Tri juga termasuk dapat warisan dari 50% itu. Nah, yang fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang, jamaah dan pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah, patungan tapi nggak jelas berapa patungannya. Ya, patungan nggak jelas, patungannya berapa. Sang ayah wafat, lalu istri memegang karena merasa ikut serta dalam beli rumah dan beli tanah. Udah warisan nggak dibagi-bagi. Yang pada akhirnya si ibu wafat juga, ya kan? Iya. Nah ini ngitungnya gimana? Nah ini yang agak ribet, ya kecuali kalau mereka berdua ini punya anak laki-laki, selesai masalahnya, nggak usah pusing. Tapi masalahnya kalau keduanya nggak punya anak laki-laki, keduanya punya anak perempuan saja, berarti kan muncul ahli waris yang ketiga.
Begitu. Yaitu siapa? Siapa tuh? Saudara kandung dari suami Saudara kandung dari dan suami. saudara kandung dari ibu. Oh. Nah, di sini yang harus akhirnya dipisah. Berapa uang yang dikeluarkan oleh sang suami, berapa persen, Iya. dan berapa persen uang yang dikeluarkan oleh ibu, istri. Nah, ini yang harus dipecah karena terjadi ada muncul ahli waris yang berbeda. Ahli waris yang ini, ahli waris yang ini berbeda. Ya, ini yang harus diperjelas. Ya, ini jawaban pertanyaan dari Ibu Tri yang di Magelang. Terima kasih Ibu Tri atas teleponnya dan partisipasinya. Masya Allah Ustaz. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya dan solusinya. Semoga Ibu Tri di Magelang tadi dapat mengambil manfaat dan cukup jelas ya bagaimana harus bertindak mengenai pembagian tanah yang peninggalan suami dan patungan bersama istrinya itu. Baiklah Ustaz, ini kita bacakan pertanyaan yang masuk via WhatsApp dari Bapak Taufik Saleh. Bapak Taufik Saleh di domisili di Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar Sa'jabal. Pada 6 Juni 2019 saya mendapatkan bagian harta warisan sebesar 212 juta rupiah. 6 Juni 2019 212 juta. Dan 5 Mei 2020 beberapa waktu lalu dapat lagi Ustadz sebesar 210 juta. Dua-duanya dari hasil penjualan tanah peninggalan almarhum bapak saya. Yang saya tanyakan, ini mengenai zakat. Apakah zakatnya digabung atau dipisah Ustaz? Mau jawab atau gimana? Gabung atau dipisah? Gak apa-apa sih, saya jawab singkat aja. Simple ya Ustaz ya. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya. Jadi yang pertama di tahun 2019 bulan Juni. Betul. Kemudian yang kedua 5 Mei. bulan Mei. Berarti pas itu persis 1 tahun. Yang Juni sebentar lagi masuk, yang Mei juga sebentar lagi masuk di Juni Mei. Berarti itu digabung jadi 1, Pak. Oh, Masya Allah. Ya, digabung jadi 1 karena itu satu jenis pendapatan, yaitu uang. Dua-duanya uang dalam satu jalur lah istilahnya, itu digabung jadi 1. Dan juga untuk shalah al-fuqara wal masakin, untuk kemaslahatan fakir miskin, ya. Gitu. Digabung jadi 1. Digabung jadi 1. Baiklah, alhamdulillah. Seperti itu ya Bapak Taufik Saleh. Semoga memonitor acara ini ya, menyaksikan acara ini, jadi paham ya bagaimana jawaban solusi dari Ustadz Nizar Sa'jabal. Baiklah Ustadz, ini sudah ada penelpon masuk, kita boleh sapa dulu ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa di mana? Dari Pak Dalio di Pontianak Pak. Pak Dalio Pontianak. Masya Allah, jauh juga ini. Baik, silakan Pak Dalio. Iya, gini Pak Ustadz, ini mau nanya. Kami ini kan orang awam gitu. Pak Dalio, tolong volume televisinya dikecilkan dulu boleh ya? Oke Pak. Ya. Oke Pak, lanjut Pak ya. Alhamdulillah, silakan. Nah, jadi orang tua saya selagi masih hidup kedua-duanya suami istri memberikan surat kepada kami. Kami ini anaknya 6 Pak, laki-laki 3, perempuan 3. Nah, jadi bapak saya sama ibu saya itu mancang-mancang tanah, dikasih surat kami, Dalio dikasih surat, ini tanahnya ini sama ini untuk kamu. Terus adik saya lagi dikasih sekian meter dari patok ini ke patok ini. Berikut suratnya, surat hibahnya bagaimana gitu Pak. Nah, terus dan seterusnya. Terus masih ditinggalkan lagi ada kebun 1 hektar sama pekarangan tempat tinggal 1/4 hektar. Jadi sebelum ibu saya meninggal, dia wasiat kepada saya bahwasanya, nak, nanti kalau ibu meninggal, tolong dipelihara bapakmu. Terus usahakan kalian berenam berunding di mana bapakmu mau tinggal. Jadi setelah sekian tahun ibu saya meninggal, bapak saya kan saya tanya langsung, beliau pilih ke adik saya yang perempuan tinggal di tempat adik saya. Jadi yang saya tanya nih Pak,
yang surat dikasih dengan beliau sendiri yang mengukur tanah itu sesuai dengan surat yang diberikan kepada kami itu, apakah itu menyalahi waris atau tidak gitu Pak? Ya, Pak Dalio, saya mau nanya nih. Ya. Ya, saya menikmati ceritanya Pak Dalio ini. Ya. Jadi, maaf Pak, ini apa namanya? Orang tua Anda, ayah Anda waktu bagi-bagi tanah itu, beliau di saat itu masih hidup, Pak? Masih hidup sampai sekarang masih, ya. Sampai sekarang mas. Oh, sampai sekarang, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, hafizahullah. Makan waktu mas tanya kan Pak, Bapak mau pilih ikut sama siapa? Silahkan ke enam-enamnya anak Bapak kan masih hidup semua. Kebetulan kami tinggalnya tidak jauh, 300 meter dari adik saya itu. Makanya dia pilih ke adik saya yang perempuan. Ya oke lah kalau begitu Bapak tinggal di sini. Terus kami mengambil satu keputusan atau satu musyawarah. Jadi setiap hari ini bagian saya ngantar sambalnya. Ya. Atau Maaf Pak Dalio, saya potong. Ya. Itu tanah semua yang dibagi-bagi itu milik ayah semuanya ya? Ya milik ayah semua Pak, milik ayah sama ibu Pak. Oke. Milik Ya. ayah apa milik ibu? Milik ayah apa milik ibu? Tanah ayah. Tanah ayah, oke. Itu sudah dalam bentuk sertifikat atas nama Pak Dalio, atas nama saudara yang lain gitu. Jadi kami tidak berani Pak ya, tidak berani mengalih sertifikatkan karena bapak saya masih hidup, saya takut tersinggung Pak Ustadz. Oh gitu, tapi sudah dikasihkan? Ya sudah dikasihkan berbentuk surat hibah ditulisi oleh bapak saya sendiri ya, terus ditandatangani ibu saya, bapak saya, terus ditandatangani oleh perangkat desa gitu Pak Ustadz. Oke ya Pak Dalio, bisa didengarkan jawabannya Pak ya di televisi. Oke Pak. Ya. Jazakallah khair Pak Dalio. Terima kasih sudah bergabung. Alhamdulillah. Silakan Ya. Ustadz. Ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ya. Ini cerita Pak Dalio ini menarik. Seru. Ini. Kenapa? Kalau cerita runtun gitu ya. Iya, Jadi jelas. kronologisnya enak. Kronologisnya enak Pak Iya, Dalio betul. ini. Jadi kalau melihat cerita dari Pak Dalio ini, maka itu bentuknya adalah hibah murni. Karena yang bersangkutan pemilik tanahnya masih hidup, yaitu sang ayah. Iya. Ya, sang ayah pemilik tanah seutuhnya sang ayah sudah dihibahkan kepada anak-anaknya. Iya. Ya, jadi ini hibah murni, hadiah. Murni, hadiah. Artinya sejak diberikan tanah itu kepada mereka, anak-anaknya, ya sejak saat itu tanah-tanah itu menjadi milik anak-anaknya ini. Oh, gitu. Berarti yang tersisa yang tidak dihibahkan adalah kebun yang tadi, kebun yang disebutkan ada berapa hektar itu, tinggal itu aja yang menjadi milik si sang ayah ini. Oh, gitu. Tinggal Ya. kebun aja ya. Masya Allah. Ya, Sesimpel itu Ustadz? Masya Allah. Iya, Cepat simpel sekali. Masya Allah. Karena memang bapaknya karena masih hidup ya Ustadz ya, jadi Karena jelas bapaknya langsung hidup. dapat statusnya ya. Masya Allah. Baiklah Ustadz, ini sambil menunggu penelpon masuk, ini kita bacakan pertanyaan yang masuk via WhatsApp. Ini ada seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nizar, ini dari Umu Faik, Sarolangun, Jambi. Nah, ini ada seorang akhwat yang suaminya meninggal 1 tahun lalu. Dan suaminya itu berpesan kalau hajinya nanti digantikan sama ibu mertuanya, biar bisa berangkat haji bareng istrinya. Tapi ternyata haji sekarang tidak bisa digantikan lagi dan dikembalikan uang pendaftaran hajinya. Yang mau ditanyakan, apakah wasiat dan uang tadi itu lantas bagaimana kedudukan uang itu dan wasiatnya itu? Bagaimana Ustadz? Mohon pencerahan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah wa ba'd. Tentu dalam hal ini kembali kepada aturan pemerintah yang ditetapkan ya. Iya. Kalau memang pemerintah
menetapkan dengan aturan perundang-undangnya seperti itu, ya sudah kita punya kewajiban untuk mentaati aturan pemerintah itu. Ya, tidak bisa kita memaksa. Oh ini Pak, ini udah wasiat dari suami saya loh, gitu ya. Ya tidak bisa. Ini sudah aturan perundang-undangan, ya kita wajib untuk mengikuti aturan undang-undang itu, mengikuti aturan pemerintah, ya. Kemudian uang yang diterima, ya di orang yang dikembalikan, ya ibu terima saja uang itu, ya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ada sedikit ini Pak, anak-anak kami masih kecil, bagaimana cara membagi warisannya yang tadi sisa uang pendaftaran haji yang dikembalikan? Ya, kalau anaknya masih kecil-kecil, bisa jadi kalau memang itu warisannya besar, biar tidak habis nilainya dimakan oleh fluktuasi keuangan, ya, naik turunnya keuangan, itu lebih baik diberikan dalam bentuk aset sehingga mereka bisa mengambil manfaat lebih besar, gitu ya. Dibelikan tanah apa. Kalau jumlahnya besar. Kalau jumlahnya tidak besar, mungkin bisa dibelikan logam mulia, emas, gitu ya. Sehingga itu bisa disimpan. Bisa disimpan, nanti suatu waktu ketika mereka sudah dewasa, ya, sudah mengerti, sudah paham, baru itu diberikan, tentu nilainya sudah lebih besar, dan ini merupakan cara yang halal dibanding dengan yang terjadi di masyarakat, yaitu uangnya didepositokan atau uangnya diasuransikan. Iya, berbahaya itu riba, asuransi. Ya. Itu berbahaya, itu riba sekali, ya. Kan riba lagi, riba sekali, gitu, ya. Kayak sekali, ya. Masya Allah. Ya. Jadi itu mending dibelikan aset atau dibelikan emas, bisa ditaruh sehingga di kemudian hari nilainya bisa terjaga. Alhamdulillah. Ya, baiklah Ummu Faik di Jambi, ya. Semoga dapat mendapatkan manfaat dari solusi yang sudah diberikan oleh Ustadz Izhar Sa'jabal. Baiklah, ini Ustadz sudah ada penelpon masuk, betul Pak Orator? Baiklah, kita sapa dulu penelponnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa, di mana nih? Dari Abu Naufal, Sukabumi. Abu Naufal, Sukabumi. Oh, baiklah Abu Naufal. Ya, silakan disampaikan. Ya. Abu Naufal, Afwan, apakah televisinya sudah dikecilkan volumenya? Udah. Siap. Silakan, lanjut. Iya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Naufal, Masya Allah. Iya, Sukabumi. Terima kasih ini Abu Naufal. Iya, setia ini Abu Naufal nih. Iya, sama-sama. dari Sukabumi. Iya, betul. Silakan Pak. Mau tanya Pak Ustadz? Iya. Begini, orang tua saya meninggal, bapak saya tepatnya gitu. Dia meninggalkan 5 orang anak. 5 orang anak. 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Juga meninggalkan ibu. Ya, dan istri, ya. Baik. Ya, yang istrinya. Ibu ini maksudnya apa? Ibu ini istri atau ibu orang tuanya? Istri bapak yang meninggal, istri, si bapak saya gitu. Satu istri, istri, ya. Iya. Silakan, berikut. Itu jadi gimana gitu cara pembagiannya gitu, Pak Ustadz? Berapa persen masing-masing? Oh, ya. Oke, ya. Ya, baik. Terima kasih Abu Naufal yang bergabung bersama kami di Fatwa TV. Iya, Waalaikumsalam. Baiklah. Waalaikumsalam. Silakan, Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang kita sayangi, kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dalam kasus Abu Naufal seperti ini kasus yang hampir ya bisa dikatakan mayoritas kasus waris itu komposisinya seperti ini. Apa itu? Seseorang meninggal dan dia meninggalkan pasangannya, suami atau istrinya, ya. Kemudian punya anak laki dan perempuan. Nah, ini komposisi waris yang paling banyak terjadi. Dan ini ngitungnya paling gampang. Oh, gitu.
Ya, ini ngitung paling gampang, paling simpel ini ngitungnya. Apa itu? Berapa jatah istri? Makanya saya pertajam lagi, dia menyebut ibu. Karena kalau ibu berarti beda lagi itu. Ya. Jadi ternyata yang dimaksud di sini adalah istri. Iya. Nah, kalau istri walahunna thumunu mimma taraktum in kana lakum walad. Bagi istri-istri kalian itu 1/8. Ya, dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian memiliki anak. Nah, jelaskan Al-Qur'annya. Iya, alhamdullah. Ya, 1/8. walahunna thumunu mimma taraktum Mimma taraktum in kana lakum walad. in kana Jadi, lakum walad. bagi istri-istri itu mendapatkan 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan. Jadi istri-istri kalian, ya bukan istrinya tetangga ya, istri-istri kalian dapat 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan jika kalian yang wafat itu memiliki anak. Iya. Nah, dalam kasus orang tua Abu Naufal berarti kan punya anak, 5 anaknya, Masya Allah, banyak. banyak. Nah, jadi istrinya dapat 1/8 dari harta yang ditinggal oleh suaminya. Iya. Kalau hartanya 1 miliar umpamanya, Iya. dicampur dengan aset, campur ini, campur kolek juga, campur es Udah mau buka nih, campur, Ustaz. Kolak. Iya. campur kolek, es campur gitu ya. Iya. Nah, itu 1/8 dari 1 miliar kan 125.000. Oh, begitu 125.000, ya. Betul. gitu kan? Iya. Nah, sisanya 800. Kalau dengar uang itu lebih enak perasaan di kuping daripada presentase gitu. Iya, benar ya. Ya, Merdu ya. Mas Poki gitu ya. Astagfirullah. Enak, adem Iya. gitu kalau dengar duit gitu ya. Cepet ya. Ya, apalagi hari-hari begini ya, tambah cepat kita dengar duit gitu ya. Jadi sisanya berapa? 875 juta. Ya. Sisanya. Nah, sekarang anaknya ada 5. Iya, ada 5. Maka dihitung, kam ada duruus. Dihitung berapa jumlah kepalanya. Iya. Jumlah kepalanya ternyata ada 9, Mas Pongki. 9 ya? Oh iya betul ya. 9, kan laki itu 2. Iya, laki 2 1. kepala. Iya. Laki 2 kepala, perempuan 1 kepala. Lah ini ada 4 laki, berarti 8 kepala. Perempuan 1, jadi total 9. Iya. Jadi sisa dari uang tadi itu Anda bagi 9 saja. Iya, 875 bagi 9. Ya, nanti laki-laki dapat 2 bagian, perempuannya dapat 1. Alhamdulillah, seperti itu. Baiklah, Nah, Ustaz. ini kalau dalam kitab-kitab waris, Ya. pembagian seperti ini masih belum dikatakan finish, selesai gitu. belum. Oh, belum. Terus dalam bagaimana, kitab-kitab Ustaz? waris belum. Kalau yang dipelajari dalam kitab-kitab waris di pesantren-pesantren, di kampus-kampus, ini belum selesai. Kenapa? Karena antara jumlah kepala dengan jumlah sisa itu pecah, Mas. 9 dengan 875 itu kan nggak ketemu. Begitu. Kalau dibagi. Iya, betul. Ya kan? Istilah dalam kitab-kitab waris namanya munkasir, pecah. Maka ini butuh tashih. Butuh tashih, pembulatan. Tapi menurut saya sih mau dibuletin, mau pecah duit ya sini tak bagi selesai gitu loh ya. Iya. Nah, berikut Ustaz, ini iya, Ustaz. Lanjut Ustaz. Duit ya udah kita bagi aja pakai kalkulator, mau pecah kayak mau apa, fulus ya. Kalau nggak mau Mas Pongki siap terimanya gitu. Baiklah Ustaz. Oke, itu jawabannya ya. Iya. Alhamdulillah seperti itu ya jawabannya. Ini Ustaz sudah ditunggu oleh penelpon baru. Boleh Ustaz kita tanggap? Oke. Siap. Assalamualaikum Fatma TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari Bapak siapa di mana? Pak Hamid di Kepri. Pak Hamid Riau, Kepulauan Riau ya? Betul. Ya silakan Pak Hamid. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hamid. Masya Allah di Kepulauan Riau, Kepri. Ya, jadi kami ada 14 saudara. Berapa Pak Hamid? Berapa Pak? 14 saudara. 14? Ya.
Ya. 11. Yang perempuannya 6. Kesebelasan bola anu Pak. Iya, perempuan 6. Masya Allah. Perempuan 6, laki-laki 8. Ya. 8 Kesebelasan laki-laki. bola Pak sama cadangannya Pak. Iya. Jadi ketika Iya. almarhum bapak meninggal, ibu masih hidup. Oh, istri masih ada ya. Ibu masih hidup. Berikut. Nah, jadi setelah beberapa waktu ibu meninggal. Iya. Jadi harta itu belum sempat dibagi, ibu sudah meninggal. Iya. Kemudian ada beberapa orang saudara-saudara kandung pun sudah meninggal. Iya. Harta belum dibagi juga. Oh, gitu. Nah, bapak ini, almarhum bapak punya istri pertama di luar negeri. Nah, jadi di luar negeri beliau punya anak 3 orang. Iya. Cuma kami belum dapat menghubungi atau memang tidak pernah menghubungi karena bahasa satu, Iya. karena memang alamatnya nggak tahu. Oh. Jadi yang 3 orang di luar negeri ini, bagaimana statusnya dengan kami yang 14 orang ini, Pak Ustadz? Waduh, 3 orang ini kita panjang nggak tahu ceritanya laki-lakinya ini, yang Pak berapa, Hamid. perempuannya berapa. Sebentar Pak Hamid. Iya, jangan ditutup dulu teleponnya. Ya, sebentar. Ini jangan ditutup Pak Hamid, pelan-pelan nih. Oke. Ayah dari Pak Hamid punya istri pertama 3 anak. Di luar negeri. Di luar negeri 3 anak. Luar negeri. Iya. 3 anak ini laki perempuan, Pak Hamid. Nah, itu yang tak ketahui kami, tak jelas. Waduh. Allahu Akbar. Karena tidak pernah kontak Subhanallah. dan tidak tahu alamatnya. Kemudian sulit bahasa. Kalau sulit bahasa berarti Bapak tahu dong. Sudah tahu negaranya. Negaranya tahu. Oh, negaranya doang. Oh. Iya. Tapi punya kontaknya nggak, Pak? Tak pernah. Nggak punya nomor kontaknya nggak? Tak pernah, Pak. Tak ada, nggak ada. Oh, Sudah enggak. berapa tak puluh ada. tahun Oke. itu, Pak. Terus istri yang kedua punya anak berapa? 14. Masya Allah. 14. Masya Allah. Iya. Iya, 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 iya. Perempuan 6. Terus sekarang perempuan 6, Laki Laki 8. laki-laki 8. 8. 8. Oke. Setelah itu yang meninggal duluan siapa? Ayah? Ya, ayah dulu meninggal. Ayah dulu, terus setelah itu ibu. Ibu meninggal. Tapi ketika ayah Setelah itu meninggal, harta itu baru belum saudara-saudara. dibagikan juga. Bagaimana Pak Hamid? Oke, sekarang pertanyaan saya berikutnya, Pak. Itu harta milik ayah semua atau ada yang milik ibu? Ada ayah semua. Oh, ayah semua. Iya. Nah, Ya. Oke, Bapak bisa dengarkan lewat televisi, Pak. Masya Allah. jawab televisi aja, Pak ya. Iya, 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 iya. Matikan handphone ya. Baiklah. Jazakallah Ya. Pak. Ya, Ya, makasih, Pak Alhamdulillah. Hamid. Terima kasih banyak. Monggo, Pak. sudah Assalamualaikum. bergabung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ya, silakan Ustaz. Wah, sulit ini kayaknya nih. Ya, alhamdulillah. Bagaimana ini? Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan teman-teman sekalian pendengar radio di seluruh Indonesia yang dimuliakan oleh Allah. Iya. Kasus seperti ini sebetulnya tidak rumit, kasus seperti ini. Oh, gitu. Ya, yang rumit itu adalah kehilangan kontak. Nah, itu yang rumit. Ya, ini ada satu sisi hak, ya, satu sisi antara hak, satu sisi lagi kehilangan kontak. Ya, saya tidak berbicara tentang kehilangan kontaknya, ya. Saya bicara tentang hukumnya saja, haknya saja. Ya, saya bicara tentang haknya. Jadi dalam hal ini ayah Pak Hamid ini ayah Pak Hamid ini berarti memiliki 17 anak totalnya. Iya, 14 tambah 3 di luar negeri. Ya, pertama 3 yang tidak diketahui laki atau perempuan di situ Iya. kan. Iya. Kemudian istri yang kedua 14. Gitu ya. Iya. Berarti totalnya 17. Yang diketahui adalah
anak yang 14. Iya. Jadi bagaimana sekarang perhitungan warisnya? Berarti perhitungan warisnya adalah si istri, terutama ya si istri itu mendapatkan haknya dulu, dia dikeluarin dulu hak dari si istri, Iya. ya dikeluarin haknya dulu dari si istri, haknya si istri dikeluarin dulu dari warisan si suami ini berapa 1/8, keluarin dulu 1/8 haknya si istri, deh, oke, sisanya, 17. nah itu sisa ini yang dibagi kepada 17 anak itu. Ya, Ya. sisanya dibagi ke 17 anak itu. Ya. Ya, gimana caranya? Dibagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya. Ya kan? Ya itu yang jadi pertanyaan yang di luar negeri kakak tahu ini. Saya juga mohon maaf, saya juga belum bisa memberikan jawaban secara jelas ya, karena jenis kelaminnya yang di luar negeri aja juga tidak diketahui. Bagaimana kita mau menghitung gitu kan? Iya. Nah, jenis kelamin yang di luar negeri aja tidak diketahui. Bagaimana saya menghitung dengan jelas gitu kan? Jadi sisanya dibagikan kepada 17 anak itu. Iya. Nah, kemudian kembali lagi kita ke haknya si ibu. Ibu kan punya uang. Iya. Kemudian 1/8. ibu wafat, ya kan? Si ibu wafat. Nah, harta peninggalan si ibu ini hanya dibagikan kepada 14 anak saja. Iya, anak-anak kandungnya. Hanya diberikan kepada 14 anak-anak kandungnya saja. Iya. Adapun yang 3 anak itu tidak, karena itu bukan anaknya dari si ibu ini. Oh iya, betul, Masya Allah. Hmm. Ya, seperti itu ya. Jadi konsepnya Bapak tadi Hamid tadi harus mencari tahu ya, Ustadz ya, mencari tahu anak yang di luar negeri itu saudaranya itu berapa laki-laki, berapa perempuan begitu Ustadz ya. Simpelnya seperti itu ya. Berusaha dulu ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz? Masih monitor? Baiklah. Ustadz Nizar? Assalamualaikum Ustadz. Masih monitor, Ustaz? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah, baiklah. Ini ada penelpon satu lagi, Ustaz Nizar, boleh kita tangkap ya? Penelpon terakhir ini, insya Allah. Baiklah. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Dari Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rul. Asrul. Ya. Asrul, ya. Oh, ya. Pak Asrul. Dari mana Pak Asrul? Maluku. Saya dari Maluku, Ambon. Iya, Maluku, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jauh sekali. Ya, terima kasih Pak Asrul bisa bergabung bersama kami di Fatwa, di radio Islam. Iya, Ustaz. Ya, silakan Pak Asrul. Silakan Pak Asrul. Yang Anda ingin tanyakan, Ustaz, bagaimana cara pembagiannya yang punya anak cuma 1, ya, ketika meninggal sang bapak, apakah anak yang satu yang perempuan ini mengambil semua harta waris itu, ataukah bapak dari laki-laki ini mendapat, atau bagaimana cara pembagiannya seperti itu kalau anak cuma 1 perempuan? Pak Asrul, sebentar Pak Asrul. Anaknya cuma 1, Pak Asrul. Iya. Iya, perempuan. Kemudian yang meninggal ini suami, ayah apa ibu? Ya, ayahnya, ibunya itu. Ayahnya yang meninggal. Oke, berarti sang ibu atau istri masih ada ya? Ya, ada. Oke, orang tua dari sang ayah ini masih ada Pak Asrul? Masih ada semua lengkap. Jadi ayahnya, ibunya masih ada lengkap? Iya. Oke, terima kasih Pak Asrul, bisa didengarkan jawabannya. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam. Asrul. Ya, silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini pertanyaan menarik nih, memang dalam waris termasuk masalah yang
dibahas cukup seru oleh para Seru. ulama, Iya. gitu ya. Oh iya. Seru ini masalahnya. Jadi seorang wafat, dia meninggalkan istri, Ya. kemudian ayah kandung, Iya. kemudian ibu kandung, kemudian satu anak perempuan. Iya. Nah, ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ya ini orang aja. Jadi ahli warisnya itu istrinya, Istrinya, ayahnya, ayahnya, ibunya, ibunya, terus anak perempuan. anaknya. Ya, ya. Ya, anak perempuan. 4 ini ahli warisnya. Ya, lantas pembagiannya Bagaimana dengan saudara-saudara kandung dia? Nah, saudara kandung dia dalam hal ini menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat di kalangan para ulama, bahwa saudaranya ini, saudara kandungnya, terhalang oleh ayah kandung, keberadaan si ayah kandung. ya. Jadi saudara-saudara kandungnya ini akhirnya terhalang. Ahli waris yang nggak dapat warisan, minggir dia karena keberadaan ayahnya. Ini Ya. menurut pendapat yang kuat dari pandangan para ulama. Masya Allah. Nah, berarti berapa perhitungannya? Tetap perhitungannya si istri dapat 1/8. 1/8. Ya, karena yang suami ini punya anak perempuan. Ya. Ya, 1/8. Kemudian anak perempuannya dapat 1/2. Anak perempuannya 1/2. Oke, terus si ayah dapat 1/6. Ayah kandung 1/6, lantas Ibunya 1/6. ibunya juga 1/6. Nah, Masing-masing itu ya. masih ada sisa sedikit. Ya, ada sisa iya. sedikit. Oh gitu. Ya kan 1/8, 1/2, 1/6, 1/6, berarti kan kelipatannya 24. Iya. Ya, 1/8 dari 24 berarti 3, Mas Pongki ya? Iya, betul. 3. 3, setengah dari 1/8, dari 24, 12. 12. 3, 12 Terus baru 15. 1/6 berarti 4. 4, 8 berarti ya. Total berapa Mas Pongki? Tadi 12 tambah 3, 12 tambah 3, 15 tambah 8. 15 tambah 8. 15 tambah 8 berapa? 13, 23. 23. Sisa 23, 1. ya kan? Sisa 1. 1 per Nah, 24. berarti duitnya ini ada sisa, Iya. sisa. Iya. Jadi 1/8 buat si ibu istrinya, Iya. Lantas? buat sang ayah Iya. totalnya. Iya. Kemudian 1/6 juga buat ibu dari semua harta. Itu masih ada sisa. Sisanya Untuk buat siapa? Sisanya diberikan kepada ayahnya. Oh, gitu. Diberikan kepada Sisanya diberikan kepada ayahnya. ayah. Masya Allah, seperti itu ya, Masya Allah. Seperti itu perhitungannya. Alhamdulillah Ustadz, dengan jawaban Ustadz tadi dan pertanyaan dari Pak Asrul ya tadi ya di Maluku mengakhiri acara live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, Alhamdulillah kami memohon maaf bagi pertanyaan yang belum sempat kami jawab via WhatsApp dan penelpon yang belum sempat yang tidak bisa kami angkat karena waktu sudah berakhir menjelang sesaat lagi kita azan maghrib. Baiklah Ustadz, jazakallah khair Ustadz atas waktu yang disediakan untuk kami di sini semua ya. Baiklah, untuk itu kami tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata. mereka ruk'an sujud. Nama-nama ini